Halo, halo, selamat datang kembali di Mas Kripto. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan yang sudah subscribe. Nah, karena di 1000 subscriber nanti saya akan bagi Rp500.000 ya untuk kalian yang sudah subscribe, kemudian sering nonton video ini, kemudian like dan juga sering berkomentar ya. Nah, di sini kita sama-sama menganalisa ataupun belajar tentang beberapa aset kripto dan bagaimana cara trade, kemudian cara analisa yang baik, kemudian tidak FOMO dan lain sebagainya. Jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Terus kalau ada yang tanya bang, kira-kira pakai exchange luarnya yang enak pakai apa bang? Ya saya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Enak aja sih kalau menurut saya pribadi ya. Apalagi trade-nya itu biaya pedagangannya 0% ataupun tanpa biaya. Enaknya lagi, kalian klik aja itu di deskripsi video ada tulisan Bitget. Nah di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000 yang mana ini bisa kalian dapatkan ya setelah kalian melakukan registrasi ataupun KYC secara langsung. Dan enaknya lagi, kalian bisa dapat juga iPhone 17 Pro Max dan hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut ya. Jadi enak dan lengkap ya kalau menurut saya pakai Bitget ini. Oke, sesuai dengan permintaan kalian. Hari ini kita analisa dari Bitcoin ya. Kalau kita harga hari ini Bitcoin masih cenderung ke sideways atau mengalami konsolidasi di angka 93, 94 atau di angka 95 ribuan dolar ya. Tapi ya ini kecenderung sepertinya di hari ini agak sedikit warna hijau dibandingkan di minggu kemarin ya, terjadi koreksi bahkan hingga 92.000. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data hari ini ya, hari ini cukup sedikit mau ke hijau ya, meskipun cenderung masih melemah atau terkoreksi dan berada di kisaran di angka 1,5 miliar atau sampai dengan 1,6 miliaran rupiah ya per bitcoinnya, atau sekitar 92 hingga 96 ribuan dolar ya. Bahkan penurunan ini melanjutkan tren koreksi dari minggu sebelumnya. Saya sesuai dengan prediksi saya. Kalau kita menggunakan time frame bulanan, jadi di video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa ketika Bitcoin pas di angka 100 ribuan dolar, nah di situ ada area support yang mana di area supportnya di angka 98 ribuan dolar. Nah ketika area support tersebut jebol, artinya Bitcoin turun atau kembali koreksi di bawah 98.000 atau di area support sebelumnya, dan di situ menandakan Bitcoin bakal mengalami turun hingga 92.000 dolar, dan itu benar banget ya, terjadi koreksi yang sangat signifikan banget. Dan sampai dengan saat ini area support terbaru di atas 91 atau 92 ribuan dolar dan area resisten terdekatnya di angka 97.000 dolar. Nah, ini untuk jangka pendek ya kita perlu perhatikan di sini. Tapi ya ini kalian perhatikan lagi. Ketika Bitcoin terkoreksi atau jebol lagi di bawah 91 atau di bawah 90.000 dolar, maka target selanjutnya Bitcoin hingga 85.000 dolar. Itu perlu diperhatikan banget. Nah, tapi ada beberapa hal-hal menarik lainnya. Ya, ketika area resistennya di atas 97.000 ya, dia berada tembus di angka di atas tersebut, maka kemungkinan target selanjutnya di atas 102.000 dolar. Makanya kita lihat banget ya. Jadi untuk tren jangka pendek itu masih trennya masih turun ya. Tapi untuk jangka panjang kayaknya sih oke buat lihat area supportnya masih tertahan di angka 92 ribuan ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dari sentimen global ya. Terutama penurunan dari Bitcoin ini sebagian besar didorong oleh sentimen pasar global, termasuk ekspektasi para trader yang mengurangi kemungkinan penurunan suku bunga, kemudian Federal Reserve Amerika Serikat dalam waktu dekat. Hal ini menambah tekanan pada aset-aset berisiko seperti aset kripto ya. Bahkan arus keluar institusional, adanya arus keluar outflow yang disignifikan dari ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat dengan catatan lebih dari 1 miliar dolar, menunjukkan adanya pelemahan permintaan institusional untuk saat ini ya. Bahkan untuk profit taking ya, laporan juga menunjukkan adanya, kalau kita lihat penjualan besar terjadi, ada 148.000 Bitcoin yang dijual oleh beberapa para holder jangka pendek dan turut menekan harga dari penurunan tersebut. Kemudian adanya minimnya katalis saat ini, market minim katalis positif yang kuat untuk mendorong harga naik secara signifikan di akhir tahun, apalagi banyak-banyak berita miring lah yang membuat harga Bitcoin semakin terkoreksi ya. Oke, kita lihat apakah Bitcoin mampu mempertahankan harga support atau level support krusialnya untuk menuruni atau untuk menghindari penurunan lebih lanjut, atau malah trennya reversal, pembalikan arah. Oke, kita tunggu aja ya. As world's highest record holder, I expect Bitcoin is going to $220,000.
Oke, ini ada pernyataan dari sebagai pemegang rekor IQ ya, IQ tertinggi di dunia. Nah, dia memprediksi atau memperkirakan Bitcoin kata dia akan mencapai 220.000 dolar di 45 hari ke depan atau dalam 45 hari ke depan. Ini ditargetkan sih di akhir tahun. Apakah mungkin atau seperti apa? Kita tunggu aja. Kalau harapan positif pasti pengen ya. Tapi apakah bakal terjadi? Oke, kita tunggu aja nih ya. Tapi kini kita lihat apa sih, nggak ada yang mungkin ya di dalam dunia aset kripto ya. Nah, kita lihat ini terjadi penurunan yang sangat signifikan ketika beberapa market terjadi aksi jual yang tinggi, bahkan termasuk dari ETF spot ya yang hilang dari 2,5 miliar dolar, lebih dari 2,5 dolar itu terjual hanya dalam waktu 4 jam terakhir ya, termasuk Grayscale, kemudian BlackRock dan exchange terbesar di dunia Binance ya. Jadi mereka sama-sama kompak melakukan pedam dari Bitcoin. Nah, ini juga ada beberapa kabar. Nih, ada kabar darurat yang perlu kalian perhatikan di sini. Nah, di sini jadi ada schedule atau Federal Reserve ini menjadwalkan rapat darurat pada jam 1 siang hari ini ya. Nah, indikasinya pemotongan suku bunga, kemudian kekhawatiran likuiditas dan penyucian uang dilaporkan ada dalam agenda. Ya, kita lihat berdoa yang terbaik apakah bakal ada pemompaan atau pemangkasan atau seperti apa. Kali ini masih dirahasiakan ya. Kemudian kita lihat juga sampai dengan saat ini ya, Bitcoin itu 95% dari total pasokan Bitcoin kini saat ini setelah ditambang ya atau dilakukan mining. Jadi wah, udah banyak banget ya sejak beberapa belas tahun yang lalu. Nah, kita lihat juga ada laporan yang ini kita nantikan. Jadi beberapa yang perlu kalian perhatikan ini dalam beberapa jam ke depan karena ini menarik banget ya, semua tertuju pada Federal Reserve ini atau Fed ya. Jadi Presiden Fed New York John William akan memberikan pembaruan Fed yang mendesak hari ini, kata dia pukul jam 9 IM GTC. Dan terakhir kali ini dia berbicara kemungkinan untuk pemotongan suku bunga pada Desember turun menjadi 44%. Apakah demikian? Ini kemarin ada statusnya Desember itu pemotongan suku bunga hingga 50 BPS. Apakah turun atau seperti apa ya? Kita tunggu aja. Kemudian juga ada BlackRock yang melakukan deposit atau setoran hingga 467 juta dolar atau lebih dari 4.880 Bitcoin. Dan ini juga ada beberapa yang melakukan transaksi dan dari penjualan dari BlackRock juga pembalikan dan lain sebagainya. Dan ini ya sesuai dengan inilah laki dipegang oleh pembicaranya. Jadi Michael Saylor kemarin kan dia mengatakan dia tidak menjual Bitcoin, hanya mentransfer di beberapa alamat wallet ya di Coinbase Prime kalau nggak salah. Dan terbukti dia malah pengen beli Bitcoin lagi katanya di minggu ini. Dan bener banget dia beli Bitcoin, bayangkan beli 835 juta dolar, hampir 1 miliar dolar ya. 1 juta dolar aja itu 16 miliar rupiah. 1 juta dolar ini 835 juta dolar, ini gila banget ya, atau setara lebih dari 8.178 Bitcoin. Dan sampai dengan saat ini ya, perusahaan MicroStrategy milik Malik Saylor tersebut ya, dia menahan Bitcoin sebanyak 649.870 Bitcoin atau lebih dari 48 miliaran dolar. Aduh gila, ini benar-benar real Bitcoin banget ya. 1 juta Bitcoin hampir menyamai dari Satoshi Nakamoto ya. Kayaknya aduh nggak ada, nggak mungkin sih ya, kita tunggu aja nih ya. Oke, itulah beberapa informasi yang perlu kalian perhatikan. Ingat jangan FOMO banget ya terhadap beberapa aset kripto karena aset kripto itu sangat beresiko. Dikhawatirkan kalau FOMO bukannya untuk malah nyangkut gitu ya. Lebih baik kita sebelum masuk lagi kita analisa terlebih dahulu, jangan FOMO terlalu dalam atau FOMO terburu-buru ya. Namanya FOMO itu ikut-ikutan kan, jangan ikut-ikutan terlebih dahulu, langsung analisa terlebih dahulu sebelum memasuki market ke aset kripto karena sangat berisiko banget ya. Oke, tetap disclaimer dan terima kasih.